Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau Tuhan masih berkatin kita, Tuhan masih berikan nafas hidup, semua kebaikan yang kita nikmatin, tidak kekurangan satu apapun. Kita wajib bersyukur dan kita yakin Tuhan itu masih beracara dalam kehidupan kita. Tapi waktu yang ada ini kita harus pakai dengan baik. Kita harus gunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih melakukan dosa dan hidupmu ngawur, bikin kesalahan, kepahitan, luka batin, jengkel, gak mau mengampuni, hidupmu kacau, rusak, berjinah, kumpul kebo, melakukan pelanggaran apapun juga. Ketika engkau dengar firman hari ini, ambil keputusan untuk bertobat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan hari ini masih berikan nafas, kita nggak tahu besok seperti apa. Kalau engkau dengar firman ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Tuhan masih terimanya. Tuhan masih terima. Engkau datang kepada Tuhan, engkau minta ampun, Tuhan akan ampuni. Ada kesempatan. Jangan sampai sia-siakan kesempatan itu. Jangan sampai ini menjadi kesempatan yang terakhir. Ujungnya kalau engkau nggak bertobat, masih hidup maumu sendiri, hidup dalam kepahitan dan luka batin, hidup seenakmu sendiri, nanti menyesal kalau waktunya sudah selesai, kalau kesempatan itu sudah rusak. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bagian kita setiap hari harus hidup takut akan Tuhan. Sekarang buka di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Orang boleh bikin perencanaan apapun juga loh. Orang bisa bikin atur jadwalnya begitu rupa. Tapi orang tidak akan pernah tahu masa depan itu kapan selesainya dan kapan berakhirnya. Bagian kita harus hidup berjaga-jaga dan hidup takut akan Tuhan. Selama hari ini ada dan kita masih bisa bernapas, hiduplah seperti ini sebagai hari terakhirmu tinggal di muka bumi. Supaya semakin hati-hatimu. Hati-hati. Dan ketika engkau benar-benar dipanggil Tuhan, engkau bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Jangan merasa bikin rencana ini, bikin rencana itu, bikin kerja dan mendapatkan untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan apa arti hidupmu. Kalau Tuhan panggil, apa yang terjadi? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan, itu tandanya Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup benar di hadapan. Tuhan tuh mau hidup kita di semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan semua kejahatan, naik level ke level yang lebih tinggi lagi untuk bisa dipercayakan perkara ilahi, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan akan singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang lebih dalam lagi untuk kita diberikan otoritas tinggal di bumi ini, memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan. Hidup penuh otoritas. Tapi orang tidak akan bisa hidup penuh berotoritas kalau masih dikuasain daging dan hawa nafsu. Merasa umurnya masih panjang, melakukan dosa pun tanpa pertobatan. Hidup kepahitan pun bisa enjoy. Disakitin pasangan hidupnya dan dia bisa hidup dengan kepahitan dan merasa tidak berdosa. Hari ini kamu bisa merasa merancangkan segala sesuatu, merasa umur masih panjang, dan kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Bisa saja dipanggil Tuhan, bisa saja tiba-tiba menghadap Tuhan. Bagian kita kan mempersiapkan hati kita, kapan saja kita bisa ketemu Tuhan, karena kita ini dapatin hati kita ini benar di hadapannya. Menyenangkan Tuhan, itu yang penting. Bukan mau kita sendiri, bukan enaknya kita sendiri. Banyak orang jalani hidup maunya sendiri, merasa umurnya masih panjang, merasa punya uang, punya kesempatan, melakukan semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Suatu hari tetap kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, tidak bisa diwakilkan. Kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Ketika kita didapatin benar hari ini, lakukan tetap hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini hatimu jahat, busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat balik kepada Tuhan.
Perhatikan yang 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan berikan hidup sampai hari ini, kita harus tahu. Karena Tuhan menghendaki kita hidup itu berkenan di hadapannya. Diberikan kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Bukan mempergunakan hidup seenak kita sendiri. Hidup semau sendiri. Terus kamu merasa umur masih panjang, kamu bebas melakukan dosa. Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan panggil jiwamu, ditarik balik? Apakah benar-benar kamu bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Hidup kita hari ini semakin hati-hati. Kita hati-hati. Benar-benar jaga hati kita dengan baik. Jangan sampai ada kebusukan, kenajisan, kekotoran. Biar hati kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang boleh merencanakan segala sesuatu. Orang boleh berkehendak melakukan banyak hal. Bisa berbuat benar, bisa berbuat dosa. Sama-sama suatu hari juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik kita melakukan yang mulia, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi ayat 16, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Kalau hari ini engkau tahu harusnya kamu bertobat balik kepada Tuhan, kamu tetap memilih hidup dalam dosa, ujungnya kamu tetap berhidup dalam dosa. Kalau engkau hari ini udah tahu harus mengampuni tapi kamu nggak mau mengampuni karena terlalu sakit, terlalu luka, terlalu direndahkan, terlalu dilecehkan, dan kamu benci sama orang itu sampai kepahitan, sampai dendam pengen balas. Padahal Alkitab ngomong kamu harus mengampuni. Karena dagingmu yang begitu menguasai dan mengontrolnya, ujungnya tetap kamu berbuat dosa. Kalau hari ini kamu berbuat dosa, tiba-tiba kesempatan terakhirmu habis untuk bertobat. Kamu akan ketemu dengan Bileam, Yudas, dan orang-orang yang berdosa lain. Yang hidup mati. Bahkan kamu akan bisa ketemu Saul nanti. Hari ini kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin hati-hati. Tindakan kita semakin hati-hati. Apapun yang kita mau katakan, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau putuskan, kita harus hati-hati. Karena suatu hari kita juga tetap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hilangkan kemunafikan, ego dan hawa nafsumu dulu. Jangan diikutin. Itu akan menjerumuskan dan hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Hidup dengan munafik dan jahat. Udah tahu harus mengampuni, gak mau mengampuni. Udah tahu harus melakukan kebenaran hidup dalam kekudusan, tapi kamu memilih hidup cemar. Nanti kamu malah berurusan dengan Tuhan. Kita kan tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Umur orang itu bisa lenyap, menguap katanya. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bisa kapan saja dipanggil Tuhan kok. Bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan berikan kepadamu. Bertanggung jawab dengan hidupmu, perkataanmu, berkatmu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu. Kita harus bertanggung jawab penuh. Apapun yang hari ini kita kerjakan, lakukan, kita miliki, kita harus bertanggung jawab. Suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban tanpa terkecuali. Dan kita harus menghadap Tuhan dengan ketulusan, dengan apa adanya. Hari ini kok bisa nutupin, bisa kelihatan rohani di hadapan banyak orang, di hadapan temanmu, di hadapan pasangan hidupmu, di hadapan anak-anakmu. Kamu bisa kelihatan berlakak rohani. Tapi di hadapan Tuhan semuanya transparan. Tidak ada yang bisa ditutupin. Bahkan kita ditelanjangin habis. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini bagian kita harus semakin hari semakin diubah dalam hadirat Tuhan. Semakin menjaga sikap dan hati kita. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan nafas hidup, hidup bahagia, hidup sehat, diberkatin Tuhan. Pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan pakai hidupmu maumu sendiri. Hidup dikuasai keinginan daging, kecemasan, kekacauan. Akhirnya kamu menjadi orang yang ruwet hidupnya. Ngaco hidupnya. Saya berdoa bahwa Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini membuat engkau bisa mengambil keputusan semakin hati-hati,
semakin mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Semakin hari kita semakin mau berkenan di hadapannya. Kita nggak mau ngejar sesuatu yang fana dan sia-sia. Memang kita harus tetap tanggung jawab dengan semua apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Tapi di sisi lain kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Dengan tindakan kita sendiri selama di muka bumi ini. Harus untuk menyenangkan Tuhan. Harus untuk memuliakan nama Tuhan. Harus Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini sanggup tembus sampai kedalaman batinmu. Ambil keputusan untuk hidup benar. Dan hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berhati-hati sekali. Memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti kesempatan terakhir. Tuhan percayakan hidup dan harus bertobat setiap saat. Amin. Jangan sisakan kejahatan dalam hatimu. Keburukan, kenajisan, kekotoran apapun buang, cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan kemunafikan, kejahatan, kekotoran, kenajisan, apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang mulai hari ini. Ambil keputusan untuk bertobat. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormatin Tuhan, tinggikan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Bahkan kau sedang struggle berjuang. Bahkan ada orang yang luka hati dan pedih hatinya. Datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup hiburkan. Tuhan sanggup menghiburkan. Apapun pergumulanmu, apapun permohonanmu, datang pada Tuhan. Dia sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu sedikit pun juga. Semakin kau cintai Tuhan, semakin kau kasih Tuhan, semakin kau bangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin hari manifestasi pribadinya dan kepekaan yang dalam hidupmu semakin tajam. Hidupmu semakin membuat nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Keputusanmu hari ini menentukan masa depan. Ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Jangan main-main. Engkau bisa nipu, korupsi, berlaku jahat, membunuh, kepahitan, benci dan dendam. Ingin balas dendam. Hari ini, ambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan bertobat. Balik kepada Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Untuk kita bertobat balik kepada Tuhan. Nanti kalau kesempatan itu sudah habis, kita akan menghadap, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Telat semuanya. Telat. Ambil keputusan ini untuk bertobat balik kepada Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhmu untuk Tuhan. Bapak Ibu dengerin baik-baik loh. Engkau bisa melakukan apapun juga di luar Tuhan. Seakan-akan kamu bisa tenang dan bahagia. Ujungnya akan menghancurkan. Apapun itu. Ujungnya menghancurkan. Ujungnya yang membuat hidupmu hancur. Keluargamu hancur. Semuanya hancur. Melukai banyak orang. Menyakitin banyak orang. Dan menyakitin hatimu sendiri. Terutama menyakitin hati Tuhan. Bukankah lebih baik kita bertobat dan balik kepada Tuhan? Ambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan. Ambil keputusan hati kita untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kita bisa melakukan aktivitas semau dan sekendak kita sendiri. Tapi ujungnya hanya menghancurkan dan melukai hati Tuhan. Buat apa? Buat apa? Bukankah kesempatan yang Tuhan berikan hari ini? Untuk kita balik dan mencintai dan mengasihi Tuhan. Menomorsatukan lebih dari apapun juga. Karena Dia yang lebih berharga dari apapun juga. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Dan memang hobinya Tuhan memberkati kita. Memulihkan kita. Hanya dibutuhkan keputusanmu hari ini. Untuk bertobat. Balik kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Lebih dari apapun juga. Amin. Saya berdoa loh. Roh Kudus berjamah hatimu. Sebab keputusanmu hari ini akan menentukan engkau di masa-masa yang akan datang seperti apa dan menjadi apa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami mau koreksi hati kami sampai kedalaman batin kami. Kami mau berubah, kami bertobat, kami mencintai Engkau. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar.
Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bisa bernapas baik, dengar firman, makan, tidur dengan nyenyak. Bukti Tuhan masih menyertai kami. Kalau kami masih melakukan dosa dan kami masih aman-aman saja, bukti Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bertobat, kesempatan terakhir kali untuk kami bertobat. Karena kami tidak pernah tahu umur kami sampai kapan. Kesempatan hari ini kami ambil keputusan untuk berubah, mengampuni, melepaskan pengampunan, hidup benar, hidup kudus. Kami mau tinggal kenajian dan kekotoran, dan tinggalkan kemunafikan dalam hidup kami. Untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik dan Engkau baik. Bagimu segala kemuliaan, hormat dan pengagungan. Bahkan hati kami persembahkan untuk Engkau saja. Untuk Engkau saja. Hamba berdoa, firman yang Hamba sampaikan kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami firman ini jadi kehidupan, praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, Hamba lepas orang-orang kesembuhan oleh bilur oleh darah Yesus. Jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau kuat. Hamba berdoa, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.